01 yang mendalilkan bahwa memang hasil itu tidak jatuh dari langit. Nah, ada proses. Ya, ada proses. Nah, proses dianggap mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagian dari publik kita menganggap demokrasi sedang mengalami degradasi. Tentu dilihat dari berbagai macam peristiwa, terutama dalam konteks Pilpres kemarin, baik dari pra-Pilpres maupun pasca Pilpresnya gitu. Ya, tentu kita tidak bisa melupakan satu ekses, ya saya sebut saja ekses gitu ya, tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan MK dan berbagai macam peristiwa-peristiwa politik yang dianggap oleh baik itu dari kalangan akademisi maupun dari para praktisi itu semacam deviasi terhadap demokrasi kita. Dan malam hari ini saya ditemani oleh seorang kawan. Beliau adalah seorang praktisi hukum dan kebetulan beliau juga mantan ketua Bawaslu Kabupaten Selayar, Bung Harno atau kawan Harno. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung. Ya, terima kasih telah datang di INN Indonesia, Excellent National News Channel. Ya. Nah, gini ya, Bung kan seorang praktisi hukum ya, yang secara akademik ya memang latar belakangnya adalah seorang orang yang menggeluti atau mendalami ilmu hukum gitu ya, terutama dalam hukum kepemiluan kayaknya gitu ya. Dan sekarang lagi berjalan program doktoral atau gimana ini? Sementara S2, bukan doktoral. Oh, S2 ya. Proses penyelesaian S2. Nah, ini kan menarik ini, Bung ya. Kalau kita mencoba mereview ulang tentang perjalanan perhelatan kita kemarin ya, terutama di eksekutif Pilpres ya. Banyak sekali, saya sering menganggap bahwa dari sejarah demokrasi election kita barangkali dimulai dari zaman Pak SBY gitu ya. Mungkin baru kali ini terjadi begitu besar riak-riak yang muncul di permukaan ya, terutama dari kalangan akademisi gitu ya. Para profesor turun gelanggang gitu ya. Dan tetapi ya pasti ada pro kontra ya. Gitu ya. Terlepas juga ada kecaman bahwa ada partisan dari kalangan akademisi dan seterusnya, itu kan bagian daripada realitas politik kita. Tapi saya ingin konsen di Mahkamah Konstitusi ini, Bung Arno gitu ya. Kira-kira dari kubu pemohon atau penggugat gitu ya, dari 01, 02, dari perspektif hukum ya gitu ya, memungkinkankah saya sebut membatalkan gugatan petitum mereka diterima, dikabulkan, dan bisa berpotensi membatalkan hasil pemilu. Kira-kira dalam perspektif hukum, supaya pengantar gimana tuh? Iya, jadi kalau saya melihatnya dari pasca Pilpres ya, pasca penetapan KPU terhadap khususnya hasil pemilihan presiden. Ya. Berdasarkan penetapan KPU, ini kan dianggap bahwa yang keluar sebagai pemenang itu kan 02. Betul. Dengan 58%. Ya. Nah, pasca putusan MK secara hukum kan pihak yang kalah itu kan berhak untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi yang sementara ini kan sedang berjalan. Ya, betul. Kalau saya lihat perkembangannya sekarang ini sementara proses pembuktian lah.
Nah, jadi yang kita lihat ini 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar ya. Ganjar Mahfud mengajukan permohonan toh, dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan di permohonannya. Ya. Nah, kalau saya lihat dari permohonan dan dalil-dalil yang diajukan, kan ada beberapa dalil atau alasan-alasan kenapa mereka meminta kepada mahkamah agar hasil dari pemilu itu diulang, atau ada dua permintaannya, diulang dan kalau tidak salah itu dengan melakukan diskualifikasi lah, atau diskualifikasi. Ya, dia minta untuk didiskualifikasi 02. Ya, jadi ada beberapa alasan yang saya lihat, dan alasannya itu sudah sering dinarasikan sebelum pemilu kan. Ya, pertama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power. Abuse of power ya. Betul. Kita lihat kan abuse of power yang mereka dalilkan, pertama penyalahgunaan sumber daya negara, khususnya bansos kan, yang sementara. Yang kedua penyalahgunaan aparatur negara, TNI Polri, penyalahgunaan aparatur sipil negara, khususnya pejabat-pejabat bupati, birokrasi ke bawah ya. Ya, birokrasi dan kepala desa. Ya. Nah, itu kan dalil-dalil yang mereka sudah sampaikan, dan sementara dalam proses pembuktian. Nah, dalam perkembangannya kan sementara pihak pemohon dan termohon sudah diambil keterangannya, ada beberapa ahli yang sudah dihadirkan. Ya. Nah, saksi ahli ini ya? Saksi ahli sudah dihadirkan dari beberapa, saya ikuti perkembangan saksi ahli, kemudian ada beberapa saksi fakta yang ini kan berusaha untuk membuktikan dalil-dalil yang sudah mereka ajukan. Ini kan proses pembuktian, artinya kan dalil-dalil itu harus dibuktikan. Nah, memang perdebatannya secara umum kaitannya dengan kewenangan mahkamah. Ini kan ada perdebatan diskursus hukum. Ya, kalau kita lihat itu di antara yang di 02 sebagai pihak terkait. Yang pertama, kalau lihat dari segi secara normatif, memang mahkamah itu di undang-undang disebutkan, di Undang-Undang Dasar memutus perselisihan hasil pemilihan umum, sengketa hasil pemilihan, perselisihan hasil kan? Perselisihan hasil. Nah, jadi kalau secara normatifnya, sebagaimana juga bantahan dari 02, bahwa mahkamah itu harus melihat angka-angka, bahwa apa yang dimohonkan harus bisa diputus secara kualitatif, bahwa seharusnya suaranya 01 sekian, suaranya sekian. Nah, yang berbeda dengan penetapan KPU, sehingga proses ini bisa dianggap 2 putaran, kan kita 2 putaran. Ini kan didalilkan bahwa seharusnya ini suaranya 02 tidak lebih dari 50%. Nah, sekitar 40 berapa lah. Nah, itu yang secara kualitatif harus dibuktikan. Ada angka gitu ya. Nah, ini versinya 02 kan, sebagai pihak yang membantah. Kan yang kedua terkait dengan pelanggaran yang dinyatakan secara TSM, terus struktur, sistematis dan masif. Nah, ini kan terminologi terstruktur, sistematis dan masif itu kan yang bisa mempengaruhi hasil. Nah, ini yang sementara di versinya kubu 01 yang mendalilkan bahwa memang hasil itu tidak jatuh dari langit. Kan ada proses. Ada proses. Nah, proses dianggap mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kaitannya dengan penyalahgunaan
kekuasaan. Nah, ini kan kita lihat perkembangan MK kemudian mencoba saya lihat ya, mencoba masuk di wilayah prosedur juga. Kaitannya dengan MK meminta menghadirkan 3 menteri itu kan, Muhadjir Effendi, yang kaitannya dengan bantuan-bantuan itu. Bansos ya. Bansos, Muhadjir Effendi, Sri Mulyani, Risma. Nah, karena kalau kita bicara kaitannya dengan hasil pemilu itu kan sebenarnya kan angkanya saja. Angkanya ya. Nah, tapi ini kan memang dia mencoba melihat, kalau saya lihat bagaimana proses ini yang bisa mempengaruhi hasil. Apakah memang bisa benar bahwa hasil ini dipengaruhi oleh tadi dalilnya penyalahgunaan kekuasaan. Ada intervensi. Ya, ada intervensi kepala desa lewat aparatur aparat keamanan. Kan dalilnya kan begitu, ada ancaman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil begitu ya. Ya, yang kita lihat ini di kubu pemohon mencoba membuktikan bahwa ada faktor-faktor penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Tadi penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian mempengaruhi hasil. Ya, paling tidak mempengaruhi preferensi. Ya, mempengaruhi pemilih sehingga dianggap bahwa melanggar prinsip tadi bebas. Bebas. Ya. Jadi pemilih ini dianggap tidak bebas karena direpresi atau apa? Ya, karena ada ada ancaman, begitu, ada penyalahgunaan kekuasaan. Saya ingin tanya ini gini, dalam perspektif hukum ANSI gitu ya, apakah masuk itu menjadi bahan pertimbangan MK juga kan? Bung menyebut tadi bahwa ini hasil itu kan soal angka gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan memang belum pernah terjadi pilpres, cuma di dalam proses pemilihan kepala daerah MK juga pernah menerobos itu. Bukan saja hanya terkait dengan hasil, dia angka-angkanya bukan mahkamah kalkulator saja kan? Iya, betul. Nah, makanya terkait dengan TSM itu kan berangkat dari proses tadi. Ya. Harus dilihat juga prosesnya, kemudian kenapa yang bisa mempengaruhi hasil. Nah, kalau kita mengacu di pemilihan kepala daerah kan ada beberapa dibatalkan. Hasil karena dianggap itu karena dianggap bahwa ada campur tangan, ada proses yang dianggap pelanggaran secara terstruktur, sistematis, sehingga mempengaruhi hasil. Sehingga pelanggaran itu yang mempengaruhi hasil, kemudian dia minta dikabulkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan bukan pemilihan ya. Ya, pemilihan pemungutan suara ulang dihitung lagi. Misalnya ini kan TSM itu kan muncul pada saat Jawa Timur, Kofifa kan 2 kali diulang itu. Di Pilkada Jatim. Iya, Pilkada Jatim. Jadi MK itu menerobos itu bahwa tidak lagi hanya melihat hasil, hasilnya, angka-angkanya, tapi dilihat juga dari prosesnya. Itu. Faktor-faktor yang. Faktor misalnya ada pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Di Sulsel juga pernah dulu ya, tapi hanya di beberapa kabupaten saja yang diulang kalau nggak salah. Pada zaman pertama kali Pak Syahrul itu. Ya, saya tidak ingat, cuma memang ada beberapa daerah itu yang kemudian dianggap diulang. Ya, tapi kembali ke soal sengketa pilpres ini, kalau misalnya kubu 01 dan 02 mampu membuktikan dalil-dalil mereka ya tentang itu tadi, tentang yang mempengaruhi proses, ada campur tangan kekuasaan yang bisa saja secara psikologi mempengaruhi preferensi publik. Taruhlah misalnya soal bansos, itu kira-kira gimana itu? Kalau misalnya mampu dibuktikan gitu. Iya, kalau saya melihat. Karena kan sejarah sengketa pilpres kan belum ada ya presidennya. Ya, betul. Ini kan kalau bicara pilpres kan belum ada sejarahnya dilakukan proses pemilu ulang. Ya. Nah, apakah ini proses-proses yang dianggap, yang didalilkan oleh
pemohon kalau misalnya bisa dibuktikan, itu kan tergantung nanti hakim yang memberikan penilaian. Kalau misalnya, tapi secara hukum kan dalil itu harus dibuktikan. Ya betul. Dan tambah dengan keyakinan hakim. Kemudian bisa ya saya kira 50-50 bisa saja kan. Itu di kamu itu kan tergantung, ini kan masih kewenangan hakim. Itu kan apa ya, kalau kita mau dalam perspektif, barangkali Anda lebih paham soal itu ya, dalam perspektif hukum positif itu kan sangat kabur ya kalau masalah begitu ya. Orang bisa berdalih ya, saya senang dipaksa itu, misalnya begitu kan. Ya, memang ini kan proses pembuktian yang memang kalau apalagi di Mahkamah Konstitusi itu hukum acara kan sanksi hanya 14 hari. Ya. Sementara ini kan kita mau buktinya kan banyak kan? Banyak kan, ini Indonesia luas sekali. Ya. Nah, sementara kita mau buktikan ada pelanggaran yang dinyata terstruktur, sistematis dan masif. Ini kan sistematis kan harus itu di mana itu pelanggarannya, kemudian dihitung. Bahwa ini mempengaruhi hasil. Kalau kita secara normatif. Ya. Nah, artinya ada presiden tapi itu di level pilkada ya? Ya, sejauh ini yang saya tahu itu baru di level pilkada. Ya, tapi kan bisa jadi ya, besar kemungkinan bisa juga diterapkan di. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Ya. Kalau misalnya mahkamah menilai dan berdasarkan bukti-bukti pemohon yang bisa dibuktikan, bisa saja menganggap bahwa memang ada proses yang melanggar tadi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Misalnya soal netralitas ASN, misalnya begitu ya. Ya, misalnya kan yang didalilkan itu. Ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power lah. Ya, betul. Penyalahgunaan sumber-sumber negara, misalnya bansos. Ya. Gitu ya. Jadi tapi kan apa ya? Apakah memungkinkan sasarannya ke KPU itu? Sasarannya ke KPU, artinya? Ya, memang kalau saya lihat kan termohonnya kan KPU. Ya. Jadi yang diminta dibatalkan itu penetapan KPU terkait dengan penetapan 02 sebagai pemenang, gitu. Karena dianggap tidak absah. Ya, dianggap bahwa ini kan kenapa dianggap melanggar ini? Karena dianggap proses penetapannya ini kan harus jadi penetapannya itu melanggar peraturan perundang-undangan kan? Ya. Ya, dianggap melanggar, ada proses yang dilanggar sehingga dianggap bahwa untuk minta dibatalkan penetapan KPU. Oke, jadi kata kuncinya lah gini ya. Kalau misalnya dalil-dalil 02, 03 itu terbukti, besar kemungkinan itu terjadi ya. Maksudnya terjadi pemungutan suara ulang atau gimana? Iya, kalau saya lihat memang tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan ya. Artinya ini kan mahkamah sedang menguji ya, sedang memeriksa. Ya, meskipun memang ada beberapa hal yang memang menjadi kesulitannya, khususnya proses pembuktian, karena MK ini hanya dibatasi waktu 14 hari kan? Ya, makanya kalau kita ikuti sidang itu terbatas sekali. Orang bertanya kan cuma 2-3 kan? Ya, betul. Nah, bagaimana dia mau menggali lebih jauh itu proses? Cuma kan ini ada 14 hari. Ya. Oke, kita lepas sedikit dari MK ya. Termasuk Bawaslu, KPU, penyelenggara lah gitu ya. Kan banyak narasi yang muncul gitu ya. Bahwa ada distrust terhadap penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ini ya. Anda sebagai mantan ketua Bawaslu, itu sebenarnya apa sih yang sering terjadi di Bawaslu itu misalnya? Ya, jadi memang secara kerangka hukum kan pemilu kan diatur di Undang Nomor 7. Ya. Jadi ada beberapa kerangka hukumnya itu. Ada beberapa lembaga negara, lembaga penyelenggara pemilu. Pertama KPU sebagai penyelenggara teknis yang menyelenggarakan tahapan. Ya. Kedua Bawaslu yang melakukan penegakan hukum. Kemudian ada DKPP yang Dewan Etik lah. Dewan Etik terhadap penyelenggara pemilu.
Nah, jadi terkait dengan masalah pemilu itu kan sudah ada kerangka hukumnya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 itu. Pertama terkait dengan pelanggaran pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu kan lewat Bawaslu. Ada sengketa hasil dan sengketa proses. Ya. Kalau sengketa proses kan penyelesaian di Bawaslu. Nah, misalnya terkait dengan pencalonan Gibran. Ya. Nah, memang ini kan kalau misalnya dianggap bahwa KPU dalam hal menerima pendaftaran Gibran itu melanggar kode etik ya. Iya, bukan melanggar kode etik, melanggar peraturan perundang-undangan. Ya. Itu kan seharusnya kan kalau kita mengikuti sistem penegakan itu diselesaikan oleh Bawaslu karena itu proses. Ya. Ada pelanggaran proses misalnya disengketakan di Bawaslu. Bukan etik ya, bukan DKPP ya. Bukan, bisa Nah, cuma kan kalau kita secara di proses pencalonannya Bawaslu juga tidak menemukan ada pelanggaran. Tapi di satu sisi kalau saya lihat di DKPP ada pelanggaran etik kan? Ya, karena dianggap proses penerimaan Gibran itu dianggap melanggar prinsip profesionalisme. Nah, disitulah banyak masyarakat yang menilai bahwa Bawaslu itu kurang terlalu kurang sangar lah dalam konteks ini ya. Terutama ketika berhubungan dengan pihak 02. Ya, memang kalau saya lihat memang di MK ini membuka persepsi orang karena ini kan seolah-olah masalah ini bertumpu di MK kan? Ya. Padahal kan ada mekanisme penyelesaian sudah disediakan misalnya di Bawaslu. Ya. Seharusnya kan terkait dengan sengketanya pencalonnya Gibran atau ada pelanggaran di situ. Terusnya, nah, kenapa ini tidak muncul? Nah, kan kalau kita lihat kalau misalnya dianggap bahwa ada pelanggarannya, itu kan seharusnya Bawaslu melakukan proses. Ya, melakukan proses di sana. Misalnya melakukan penilaian bahwa ini seharusnya tidak diterima karena belum ada PKPU-nya kan perdebatannya kan belum ada PKPU. Belum ada perubahan PKPU yang menindaklanjuti dari putusan MK gitu. Ya, secara normatif kan putusan MK tapi itu dianggap sebagai pelanggaran etik. Padahal itu kan masuk pelanggaran yang seharusnya Bawaslu masuk juga di situ. Iya, seharusnya Bawaslu masuk juga untuk memberikan penilaian kalau misalnya dianggap bahwa KPU dalam hal menerima pencalonan Gibran yang belum merubah PKPU itu melanggar kan? Ya. Itu seharusnya ada proses pelanggaran administrasi. Ya, pelanggaran administrasi karena Tapi kan kenyataannya di MK terbukti bahwa memang tidak ada challenge lah di Bawaslu terkait dengan. Nah, sementara ini kan ada beberapa pelanggaran misalnya kalau kita lihat dari keterangannya Bawaslu itu kan banyak yang tidak dianggap memenuhi syarat formil, material. Memang ada laporannya, banyak laporan terkait dengan bansos, laporan terkait dengan bagi-bagi kampanye Gibran atau bagi-bagi susu. Ya. Tapi kan kalau kita dengar di keterangannya Bawaslu itu kan tidak ditindaklanjuti kan dari pihak karena dianggap tidak memenuhi syarat material itu. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat sementara didalami sama MK, apakah betul ada proses-proses yang tidak berjalan di level bawah, toh? Dan kalau misalnya itu tidak berjalan, apakah memang MK juga ini mau menerobos untuk kemudian menganulir itu? Ini kita lihat pada saat kasus di Sabuariaju, toh? Itu kan kalau kita lihat di pilkada ini ada calon kepala daerah yang kemudian dianggap masih berkeluarga negara Amerika dan dia itu calon terpilih kan bisa begitu. Nah, ternyata itu sudah diproses di Bawaslu di KPU. Ya. Tapi tetap berlanjut itu tapi MK itu kan membatalkan itu.
bahwa dianggap ini tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Nah, itu tulis syarat sehingga dibatalkan. Jadi Nah, apakah ini ujungnya dari yang mau dibuktikan ini kan pencalonnya Gibran ya, yang menyalahi dengan penyalahgunaan kekuasaan, itu kan Ya. yang didalilkan. Ya. Nah, kalau terkait dengan penyalahgunaan Gibran, apakah juga nanti ini pertanyaannya, kalau menilai bahwa proses pencalonan Gibran ini cacat, apakah mau diterus oleh MK? Kemudian dibatalkan. Nah, sementara kalau bantahan dari pihak terkait menganggap bahwa ini seharusnya selesai di Bawaslu. Iya, karena ini menyangkut bukan sengketa hasil lagi, sengketa proses begitu. Betul, ya. Proses pemilu ya, proses. Ya, dari sengketa proses pemilu itu diselesaikan mekanisme Bawaslu. Jadi apa ya, ini rancu sekali kalau saya mengamati apa yang Bung sampaikan ya. Tumpang tindih ya sepertinya ya. Iya, kalau saya lihat memang tumpang tindih antara beberapa kewenangan lembaga negara. Misalnya, tapi MK menyatakan bahwa ada pelanggaran etik kan terkait dengan pendaftaran karena pertimbangannya KPU itu seharusnya merubah dulu PKPU-nya. Ya. Sebelum menerima kan. Untuk landasannya tuh. Ya, maksudnya dia masih ada waktu lah untuk kemudian merubah ini kan dulu. Masih menggunakan PKPU yang lama. Bukan yang berasal ya, hasil dari putusan MK. Di situ perdebatannya, di situ. Ya. Sehingga yang kemarin muncul ketua KPU itu di DKPP kan ya? Ya, betul. Ya, saya kira ini memang gimana ya kalau kita bicara soal politik, soal hukum, ya tentu bicara hukum itu kan harus pasti gitu ya. Ya, ini kan perdebatannya kan selalu politik ini yang terkadang liar gitu ya, melalui opini atau narasi ini. Ya, ini kan narasi besarnya kan kalau lihat antara keadilan dan kepastian kan. Ya. Ini kubu 02 menyatakan ya kepastian. Karena tidak mungkin kita bersengit terus, harus ada kepastian hukum ya. Bukan narasi kepastian omong-omong gitu ya. Yang satu mendalilkan bahwa ya keadilan juga kan. Ya. Nah ini, oke, barangkali ini terakhir Bung ya. Anda tentu bukan hanya sekedar praktisi hukum, tetapi juga sangat mendalami politik lah. Kalau Anda melihat fenomena politik ini seperti apa sih? Apakah masyarakat kita memang gimana ya, dalam konteks kacamata demokrasi, demokrasi prosedural atau demokrasi substantif? Kira-kira masyarakat kita seperti apalah? Masyarakat kebanyakan lah gitu. Ya, memang kalau kita lihat dari pengalaman dari pemilu ini kan memang selalu hal yang menjadi persoalan kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, pertama tekan dengan biaya tinggi kan. Ya, ini kan politik yang berbiaya tinggi lah yang selalu dipersoalkan baik oleh praktisi maupun akademisi. Betul. Nah, demokrasi ini katanya berbiaya tinggi. Nah, cost-nya tinggi. Ya, banyak politik uang kan. Kemudian dianggap bahwa yang terjadi ini politik transaksional. Jadi yang terpilih itu ya yang banyak uangnya belum tentu terpilih kan. Tapi yang tidak ada uangnya. Karena ada pemilu dalam demokrasi ya. Ada pemilu dalam demokrasi bahwa suara mayoritas itu belum tentu suara kebenaran ya. Ada dalil seperti itulah. Nah, tentu kita tidak mendelegitimasi suara yang diraih oleh 50% oleh Pak Prabowo ya, tetapi ada asumsi seperti itu. Terkait barangkali mungkin prosesnya atau apanya, variabel-variabel yang mempengaruhi pemilih gitu ya. Nah kan kalau kita berpikir secara common sense gitu ya, Gibran sudah MK kan gitu ya. Tapi atau Jokowi semakin dipojokkan misalnya, tapi publik tetap ke situ. Publik tetap menjatuhkan pilihannya ke Pak Prabowo ya atau Gibran gitu ya. Nah ini kan
separah itukah demokrasi kita misalnya gitu? Ya, memang kalau saya melihat ini terkait dengan perilaku pemilih ya, perilaku pemilih dalam menentukan pilihan itu ya tergantung preferensi dia, ya preferensi dia dalam menentukan pilihan. Jadi ada preferensi subjektif terlepas itu rasional atau emosional atau gimana? Ya, karena begini, di satu sisi yang selalu kita gaungkan itu kan pertama adalah memilih berdasarkan visi misi, rekam jejak. Tapi kan kalau melihat pemilu yang sekarang dengan sistem seperti ini, sistem proporsional terbuka yang banyak, itu apakah pemilih ini bisa melihat semua visi misi dari calon? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Jangan kamu melihat visi misi rekamnya, namanya saja. Kadang orang yang tidak tahu. Orang kesulitan, kan? Ya. Memang menjadi perdebatan kemudian dengan sistem proporsional terbuka seperti ini, dengan persaingan itu bukan antara partai, tapi antara caleg dalam satu partai, kan, sehingga menimbulkan eksesnya itu politik uang. Ya, jadi visi misi itu nggak ada. Ya, baik Bung, ini terakhir ya. Sangat menarik tadi ya tentang kemungkinan secara hukum bisa terjadi ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa percuma saja itu di MKK itu, hasilnya juga tetap aja Prabowo gitu. Tapi kan itu kan penilaian ya yang tentu kadang-kadang tidak menggunakan nalar-nalar hukum gitu. Nah, juga soal soal kondisi politik kita ya, memang barangkali demokrasi yang ideal menurut kacamata demokrasi Amerika misalnya juga yang rasional gitu ya. Tapi kan ya kita ini kan bangsa yang memiliki kultur tersendiri ya, meskipun menganut demokrasi tapi ada basic kultur yang mempengaruhi demokrasi kita. Terima kasih Bung, ini luar biasa ya. Saya kira sekali lagi saya berterima kasih, dan kita nantikan apa hasil daripada Mahkamah Konstitusi gitu ya. Kita sebagai publik ya tentu apapun hasil keputusannya kita harus menghargai ya sebagai keputusan hukum lah, kira-kira begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.